Hari ini tanggal 7 Januari 2026. Let's go! Setelah beberapa minggu pasar kripto diguyur sentimen super campur aduk, sekarang market mulai menunjukkan fase yang penting banget dalam siklus kripto. Banyak indikator siklus belum pecah rekor, sementara indeks ketakutan dan keserakahan juga mendatar di zona netral. Bisa dibilang, sekarang adalah fase yang bikin semua trader harus makin waspada, apalagi dengan adanya tekanan global dari sisi ekonomi dan regulasi. Yuk, tanpa lama-lama lagi, kita langsung bahas update hari ini, mulai dari kalender ekonomi sampai trading plan buat beberapa pasangan utama. Seperti biasa, analisa yang gue sampaikan di video ini murni buat edukasi dan referensi riset pribadi, bukan ajakan buat beli, jual, atau trading aset kripto dalam bentuk apapun. Semua keputusan di market tetap tanggung jawab masing-masing, jadi pastikan untuk selalu riset sebelum masuk posisi. Hari ini ada beberapa event ekonomi global yang lumayan ngebentuk arah market, terutama dari Eropa dan Amerika. Dari Eropa, rilis data inflasi zona euro dan beberapa negara besar seperti Jerman serta Italia bakal kasih gambaran seberapa berat tekanan harga di awal tahun ini. Nanti malam dari Amerika juga ada data ISM Services PMI dan JOLTS Job Openings yang biasanya jadi indikator kesehatan ekonomi AS. Semua data itu bisa langsung domino ke market kripto, terutama efek ke dolar dan risk appetite global. Jadi, tetap pantau hasil rilis dan volatilitas besar yang bisa muncul. Update pertama yang paling hot, Federal Reserve baru aja kasih sinyal kalau mereka bakal stop sementara kenaikan suku bunga buat evaluasi efek dari kebijakan sebelumnya ke ekonomi Amerika. The Fed ambil sikap hati-hati gara-gara pertumbuhan jobs yang melambat dan inflasi yang sudah mulai jinak. Artinya, suku bunga kemungkinan nggak naik lagi dalam waktu dekat. Buat pasar kripto sendiri, ini bisa jaga mood risk on karena biaya pinjaman lebih rendah dan likuiditas tetap stabil. Tapi belum ada kepastian juga arah berikutnya gimana. Jadi pelaku pasar harus siap-siap kalau tiba-tiba volatilitas naik gara-gara pernyataan The Fed berikutnya. Selanjutnya, dari zona euro, ECB baru aja naikin suku bunga dasarnya sebesar 0,25% buat lawan inflasi yang masih di atas 2%. Kebijakan ini langsung pengaruh ke pasar keuangan global, termasuk kripto. Biasanya, kenaikan suku bunga bikin dana masuk ke aset tradisional seperti obligasi atau deposito euro, sementara risk aset seperti kripto bisa kena tekanan turun atau volatilitas naik. Market lagi banyak nunggu reaksi pelaku pasar dari Eropa, terutama setelah pernyataan lanjutan dari ECB terkait komitmen lawan inflasi. Kabar ketiga, China makin gencar crackdown ke bursa kripto domestik. Pemerintah langsung ngeblok operasional exchange, meningkatkan pengawasan, dan pastikan aktivitas trading atau mining makin sulit diakses dari dalam negeri. Efeknya, market kripto global jadi tambah volatil, karena likuiditas dan volume dari China langsung berkurang. Selain itu, sentimen negatif dari langkah regulator ini bisa menular ke global dan bikin kepercayaan investor makin rapuh. Jadi pasang sabuk pengaman tiap ada kabar barang regulator Tiongkok. Sekarang kondisi indeks Fear and Greed di angka 49. Posisi netral. Jadi suasana hati market lagi di tengah-tengah, nggak terlalu takut tapi juga belum sampai greedy. Padahal seminggu lalu market masih cenderung takut, bahkan sebulan lalu ada di level extreme fear. Perubahan ini menandakan tekanan sudah meredah, tapi belum ada sentimen baru yang benar-benar dominan. Biasanya posisi netral kayak gini mencerminkan market masih menunggu trigger besar berikutnya sebelum tentuin arah utama selanjutnya. Buat yang sering pantau indikator siklus, Pi cycle top biasanya jadi lampu merah kalau pasar sudah masuk fase bubble. Tapi untuk sekarang, posisi moving average-nya masih cukup jauh buat bilang market sudah di puncak. Jadi, belum ada lampu peringatan serius yang harus dikhawatirin. Bisa dibilang, pasar masih di tengah-tengah, dan belum muncul tanda-tanda euforia ekstrim kayak di fase siklus sebelumnya. Puel multiple sekarang ada di bawah 1, tepatnya di 0,84. Secara historis, level rendah kayak gini sering muncul di fase awal siklus atau pas market lagi konsolidasi sebelum naik lebih jauh. Ini artinya tekanan jual dari para penambang masih rendah, jadi tekanan bearish besar belum terasa. Biasanya fase ini bagus buat akumulasi jangka panjang, tapi tetap perlu tunggu konfirmasi dari indikator lainnya. Dari sekitar 30 indikator siklus yang gue pantau, nggak ada satupun yang nyentuh level warning. Bitcoin AHR 999 Index masih jauh di bawah target, MVRV Z-Score baru 1,29, dan Bitcoin Dominance berkutat di 58%. Artinya, tekanan distribusi massal atau sinyal puncak siklus belum kelihatan. Ini momen yang jarang.
Market lagi berada di antara dua fase, jadi tetap update terus setiap sinyal baru yang muncul. Kita lanjut ke trading plan BTC versus USDT. Sekarang harga Bitcoin lagi bergerak di kisaran $93.500. Harga sempat sentuh area atas Bollinger Band di 4 jam, lalu rejection dari local high di sekitar 93.800, sambil posisi RSI sangat overbought di sekitar 95. Momentum menguat dalam beberapa hari terakhir, tapi tanda exhaustion sudah mulai muncul. Area reaksi penting ada di support 92.500, lalu 91.100 sebagai demand zone kuat, dan bawahnya lagi di 89.200. Skenario utama sementara ini tetap konsolidasi atau potensi pullback ke area support tersebut. Tapi kalau berhasil breakout dan bertahan di atas 93.800, bisa jadi tekanan bearish berkurang. Jadi tetap kasih perhatian lebih di sekitar area swing high dan swing low terbaru untuk konfirmasi berikutnya. Lanjut ke ETH versus USDT. Ethereum sekarang masih konsisten bergerak di area 3.270 setelah kemarin rejection dari upper Bollinger Band di daily. Harga sempat menguji area 3.298 sebagai resistance, dan sekarang mulai ada tekanan turun karena indikator RSI yang sangat overbought. Support penting ada di 3.230. Lalu 3.130, dan demand zone kuat di 3.130. Skenario utama, koreksi kecil atau konsolidasi bisa berlanjut ke area support. Dengan skenario alternatif, kalau market tiba-tiba pumping lagi, batas pemantauan tetap area 3.300. Struktur harga sekarang cenderung menunggu trigger baru. Sekarang kita masuk ke BNB versus USDT. Harga BNB sempat naik tajam dan sekarang di area atas. Trading di atas upper Bollinger Band, dengan RSI menunjukkan kondisi overbought cukup ekstrim di time frame 4 jam. Area reaksi penting ada di 141,8 sebagai resistance. Kalau gagal tembus area ini, potensi koreksi ke support 138,07, lalu ke 136,79 dan 135. Skenario utama cenderung ke konsolidasi atau pullback tipis kalau tekanan turun tetap ada. Tapi kalau ada dorongan volume baru, area resistance masih jadi patokan utama buat skenario alternatif. Untuk SOL versus USDT, saat ini harga bergerak di sekitar $2,29 dan baru saja melewati area overbought paling ekstrim di atas upper Bollinger Band pada time frame 4 jam. Tekanan jual mulai muncul setelah sempat rejection tipis dari 2,33 sebagai swing high terbaru. Area reaksi selanjutnya ada di 2,25, 2,21, dan 2,17 buat support utama. Skenario utama, kemungkinan koaksi atau pullback cukup terbuka. Tapi kalau ternyata tekanan beli kembali muncul, perlu lihat validasi di atas 2,33 buat kemungkinan reversal. Sekarang giliran XRP versus USDT. Harga XRP lagi sideways di sekitar $0,1435 dengan kondisi teknikal menunjukkan overbought di 4 jam. Ada rejection dari upper Bollinger Band, dan saat ini area reaksi penting ada di support 0,141, lalu ke bawah di 0,139 dan 0,136 sebagai antisipasi koreksi lebih dalam. Skenario utama cenderung ke konsolidasi atau pullback ke support, apalagi kalau volume tetap tipis di atas resistance. Namun jika tekanan beli muncul lagi, pergerakan di atas 0,1455 bisa jadi validasi alternatif tren reversal sesaat. Kita tutup trading plan hari ini dengan Doge versus USDT. Harga Doge lagi di area 918 setelah kemarin rejection tipis dari area 923. Tekanan overbought sangat kencang, terlihat dari RSI dan posisi harga di atas upper Bollinger Band di 4 jam. Area reaksi penting ada di bawah, yakni 901 setengah, 882,3 sampai 866,9. Skenario utama, potensi pullback ke area support besar kemungkinan bakal terjadi. Skenario alternatif, kalau harga tembus swing high, perlu lihat validitas breakout baru sebagai konfirmasi uptrend lanjutan. Semua analisa dan pembahasan di video ini murni untuk edukasi dan menambah wawasan. Jadi, bukan saran atau rekomendasi trading. Selalu gunakan analisa sendiri dan pahami resiko sebelum ambil keputusan apapun di market. Sampai jumpa pada update selanjutnya.